Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullah wa salamuhu ala khatimil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin rasulin amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul kurama, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan yang sempurna dan juga umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak terlupakan kepada semua sahabat-sahabat saya, semua rekan-rekan seperjuangan, wabil khusus rekan-rekan dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga selalu bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan juga penghormatan yang biasa kita kenal dengan sholawat dan salam sejahtera kepada sosok pemimpin kita semua, sosok tauladan bagi seluruh umat manusia, yakni beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan mari kita berdoa kepada Allah semoga kita semua senantiasa ditakdirkan untuk bisa bersama dan juga berkumpul bersama beliau dan juga para sahabat-sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang pernah disampaikan oleh sahabat saya, beliau Al-Ustadz Asy-Syaikh Muhammad Alfian Haidar Hisham. Beliau pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya Al-Faqir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar kita sesama umat Islam, sesama saudara seiman, agar kita bisa saling menyayangi dan juga saling menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozin Fikri Al-Fawas. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Saya akan menyampaikan ceramah singkat yang bertema Pandailah Bersyukur. Mudah-mudahan apa yang nantinya saya sampaikan oleh Allah dijadikan tambahan ilmu yang barokah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa Allah Maha Besar dan Maha segalanya. Sementara kita yang diciptakannya sangatlah kecil di hadapannya. Kita hina, tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, melainkan karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus pandai mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah dan juga para nabi kepada hamba atau umatnya yang mendapatkan kenikmatan, yang diberikan kesenangan dan juga kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan atau kenikmatan dan juga kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita akan terus ditambah oleh Allah. Sebagaimana yang sudah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'annya yang terdapat di kisah surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atas nikmatku maka sesungguhnya azabku jauh lebih pedih. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menyodorkan kisah nyata sebagai implementasi dari ayat di atas yang berbunyi, wa fil musnadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bihi sa'ilun fa'atahu tamrah fatasakhataha wa lam yaqbalha thumma marra bihi akhar fa'atahu iyyaha faqabilaha wa qala tamratun min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'amara lahu bi 40 dirhaman aw kama qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian daripada Nabi sedikit jumlahnya atau berbentuk sebutir kurma. Lalu datang pengemis lain kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi juga memberikan sebutir kurma seperti halnya kepada pengemis yang pertama tadi. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi, meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur tersebut, pengemis kedua ini, lalu Nabi langsung memberikan kepada pengemis yang kedua ini 40 dirham untuknya. Dari keterangan tafsir di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, Nabi saja ketika memberikan sesuatu kepada seseorang, ketika orang tersebut berterima kasih atau bersyukur, Nabi langsung memberikan tambahan kepada orang yang bersyukur tersebut. Apalagi ketika kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, pasti Allah seperti yang sudah dijanjikan di dalam Al-Quran yang diterangkan di atas tadi, Allah akan terus menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan juga bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan juga kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku jauh lebih pedih. Inilah janji Allah. Dan ingat teman-teman semua, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah atau juga ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita berputus asa. Apalagi sampai kita mengambil tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, seperti halnya yang sudah sering terjadi di kalangan kita, di sekitar kita. Banyak orang yang diberikan ujian oleh Allah merasa tidak mampu untuk mengatasinya, mereka semua mengambil tindakan dengan bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan ujian? Mungkin kita merasa berat dengan ujian tersebut, yakni adalah kita harus tetap bersyukur dan terus bersabar atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pasti di antara kalian ada yang ingin bertanya, lah bagaimana Ustadz? Kita diberi ujian kok kita harus malah bersyukur? Ingat teman-teman, jangan sampai salah. Di balik kesusahan atau semua ujian yang telah Allah berikan kepada kita, di balik itu semua ada segudang, bahkan lebih banyak daripada itu, rahasia atau kebaikan yang sudah Allah persiapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dan juga ditakdirkan menjadi hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin ini persembahan ceramah singkat dari saya. Mulai awal hingga akhir pasti banyak kekurangan. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dari semua keterangan yang sudah saya sampaikan, oleh Allah dijadikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sesuai dari keterangan di atas tadi. Sebelum kita akhiri, saya mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa kepadamu yang membuat Engkau murka pada kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala perbuatan tercela. Ya Allah, tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami dan hiasilah kami dari kesabaran dan kesucian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.